Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kami akan menunjukkan Sobat Kicau Mania pola makan sebelum kita panen menjelang hari H sekitar H-2 atau H-3. Nah, pola makan ini juga penting karena berdasarkan pertanyaan Sobat Kicau, bagaimana cara kita panen. Nah, jadi kita panen ini sebelum menetas Sobat Kicau Mania. Artinya anakan murai batu lolo induk ini semuanya sudah mandiri. Nah, akan kita bongkar pola makannya di video ini. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, di sini kita akan menunjukkan, kita akan intip glodok bahwa anakan murai batu usia mandiri, indukan murai batu betina sudah bertelur lagi dan mengeram posisi Sobat Kicau Mania. Nah, sekarang ini juga kita menunggu saat telur itu akan menetas. Nah, bisa juga kita panen sebelum menetas atau sesudah menetas. Di konten kami yang lama, di channel kami yang lama, apabila kalian sudah mengikuti, tentu kalian tahu dan paham cara seperti ini. Namun pola makan kali ini akan kita bahas Sobat Kicau Mania. Pola makan di saat indukan betina ini mulai mengeram lagi sambil lono indukan. Artinya trotol anakannya yang besar ini belum kita panen, induk betinanya sudah mengeram lagi. Bagaimana pola makan yang benar dan tepat? Nah, di sini kita cek satu persatu. Ada 3 kandang yang akan kita panen. Ada 3 kandang juga yang posisi mengeram. Telur 3, 3 dan 4. Nah, jadi Sobat Kicau Mania akan kita bongkar semua pola makan di sini. Semuanya berkaitan dengan cara kita sebelum panen. Nah, yang pertama kita lakukan Sobat Kicau Mania untuk persiapan H-2 atau H-3 sebelum panen trotol lolo indukan, kita cek dulu apakah anakan murai batu ini keadaannya sehat, bisa terbang dan nangkring di posisi paling atas seperti yang kalian lihat ini. Nah, apabila anakan murai batu kita sehat, dia akan menunjukkan kalau dia ini bisa terbang tinggi, kemudian bisa nangkring di posisi bagian atas, di tangkringan bagian atas. Nah, dia juga agresif, lincah, sayapnya tidak turun dan juga tidak lesu, tidak lemas, itu tandanya sehat ya. Nah, kita harus cek dulu pola makannya sebelum kita panen. Pola makan biasanya kita pakai jangkrik dan kroto ya kan. Ketika indukan murai batu ini mulai bertelur kemudian mengeram, kita hanya pakai jangkrik saja. Bisa juga ditambah sedikit ulat hongkong apabila di musim cuaca seperti sekarang ini, musim hujan. Ini dikarenakan cuacanya sedikit gelap ya, makanya pengambilan gambarnya juga gelap dikarenakan mendung. Posisi di tempat kami di Kota Bengkulu ini 3 hari mendung, bahkan 4 hari selalu hujan. Dari pagi, siang, sore dan malam selalu hujan. Nah, kita bersyukur anakan murai batu ini kondisinya sehat karena pola makan yang kita berikan adalah benar, tepat dan efisien, konsisten setiap hari. Nah, pemberian pola makan itu dimulai di pagi hari, kemudian di siang hari, sore hari. Nah, pola makannya satu hari itu bisa 3 kali. Nah, setelah kita cek keadaan mereka sehat, kita persiapkan pola makan H-3 sebelum panen. Nah, inilah pola makannya. Silakan kalian lihat. Nah, jadi yang pertama kita siapkan adalah jangkrik. Jangkrik ini kita berikan konsentrat pedaging, bisa juga dicampur dengan konsentrat petelur, kemudian kroto segar dan juga ulat hongkong. Ulat hongkong ini boleh kalian tambahkan konsentrat pedaging juga ya, boleh juga konsentrat petelur. Nah, seperti yang kalian lihat cuaca mendung Sobat Kicau Mania, mungkin mau hujan lagi. Nah, persiapan pola makan ini kita tambahkan sedikit ulat hongkong, nggak masalah karena musim cuaca mendung, musim cuaca hujan. Yang penting badan anakan murai batu itu hangat. Nah, untuk ulat hongkong itu bisa membuat mereka hangat. Nah, jadi untuk pola makan ini sebenarnya Sobat Kicau Mania memang dikhususkan untuk kita sebelum panen, apalagi di musim cuaca seperti sekarang ini. Nah, kroto ini kebetulan kita dapat ya, jadi kita berikan. Sebenarnya cukup 2 bahan saja sudah cukup ya, ulat hongkong dan jangkrik untuk cuaca musim dingin atau musim hujan. Nah, kalau kalian ingin panen di musim hujan. Nah, dikarenakan usianya sudah mantap ini untuk panen, karena usia anakan murai batu ini sudah tergolong mandiri, usia 25 hari ke atas. Ada juga yang 28, ada juga yang 30 hari atau 31 hari. Nah, tinggal
menunggu saja untuk telur itu menetas. Kemungkinan beberapa hari lagi menetas Sobat Kicau Mania. Nah, sebelum menetas kita bisa panen. Itulah cara kami, cara terbaik di lolo indukan. Nah, pola makan seperti ini untuk kroto itu diberikan kepada anakan murai batu di saat induk betina itu masih di glodok mengeram. Jadi kita harus baca dulu situasi, ya, situasi dan kondisi. Nah, untuk jangkrik itu seperti biasa kita taburkan, letakkan di wadahnya. Nah, untuk ulat ongkong juga kita bisa berikan pada saat induk betina itu mengeram, ya, artinya masih di glodok. Ulat ongkong dan kroto itu kita letakkan di bawah atau di pasir. Tujuannya untuk dimakan anakan murai batu trotol yang besar ini. Nah, pola makannya porsinya seperti ini, tidak terlalu banyak, ya. Untuk 3 kandang kita bagi-bagi saja di masing-masing cepuk. Nah, untuk jangkrik itu kita bisa pakai 1 genggam saja sudah cukup Sobat Kicau Mania untuk di pagi hari. Nah, kemudian siang hari nanti kita berikan juga 1 genggam, jadi nggak banyak-banyak. Nah, jadi penampilan anakan murai batu ini bodinya udah besar Sobat Kicau Mania. Seperti di video kami yang sebelumnya, ya. Itu kalau kita panen bodinya udah besar-besar seperti kapas tembak. Padahal usianya baru 1 bulan ini Sobat Kicau Mania, belum menginjak 2 bulan. Apalagi 2 bulan, ya. Ada di konten kami yang kemarin lebih besar lagi dari kapas tembak bodinya. Itu untuk anakan gen B3. Gen B3 prestasi andalan yang difavoritkan pelanggan di peternakan kami. Nah, kembali di video pola makan Sobat Kicau Mania, ya. Untuk pola makan kroto boleh nggak kalian pakai? Ini kebetulan ada, karena kita ini mengingat mau panen, persiapannya memang harus kenyang, tubuh mereka harus kuat, ya. Bukannya dalam keadaan lesu, bukan dalam keadaan lapar. Itu syarat kita panen di lolo indukan. Nah, karena di lolo indukan itu ketika panen masih liar, otomatis lama untuk proses makan itu kita melihatnya. Jadi kita harap anakan murai batu ini tubuhnya tetap bugar, tetap kuat, tetap gemuk, jangan sampai kurus atau nyilet. Nah, jadi ada pertanyaan kemarin dari Sobat Kicau, Om, bagaimana pola makan jangkriknya? Apakah diberikan asupan ketika induk murai batu betina itu mengeram? Ya, jawabannya seperti dalam video ini. Tetap kita berikan pur konsentrat sebagai asupan pola makan jangkrik. Nah, pola makan seperti itu boleh juga untuk di lolo tangan maupun di lolo indukan. Artinya kalau kalian lolo tangan, ya, tanpa adanya trotol lolo induk di hadapan kalian seperti ini, ya, kalian bisa pakai pola makan seperti itu. Maupun kalau kalian lolo indukan, induk betina kalian mengeram lagi, pola makannya juga sama seperti itu, artinya sama saja. Nah, jadi ini ada 3 kandang persiapan untuk panen Sobat Kicau Mania. Seperti yang kalian lihat tadi, anakannya sudah besar-besar, bodinya udah besar, bahkan lebih besar dari indukannya. Nah, seperti itulah Sobat Kicau Mania. Kalau trotol kalian sehat di lolo indukan, tentu saja badannya besar, cepat besar, badannya gemuk, tidak kurus, tidak nyilet, tidak lesu, dan tidak sempoyongan. Karena mengingat cuaca cukup ekstrim, ya Sobat Kicau Mania, 4 hari berturut-turut, ya, selama 3 hari 3 malam itu hujan. Nah, cuaca sekarang ini mendung, tidak ada matahari, ya. Kita selalu bersyukur anakan murai batu ini bisa tetap makannya banyak. Yang penting makan banyak kalau untuk di cuaca seperti sekarang ini. Dan pola makannya tidak sekedar banyak Sobat Kicau Mania. Kita harus pemberian tepat waktu. Dan juga pola makan itu tepat agar anakan murai batu ini posisi kenyang di musim hujan. Itulah yang membuat dia tetap sehat hingga kita panen. Nah, untuk informasi kontak dan pemesanan Sobat Kicau Mania, langsung saja chat ke WA kami 082372924449. Semua kandang prestasi, namun ada tingkat prestasinya. Untuk harga yang paling murah itu sekitar 1.800.000, sudah bonus pemasteran Sobat Kicau Mania sampai usia 40 hari. Nah, kalau harga 2 juta juga sudah dapat prestasi, ya, tetapi tidak full pemasteran. Nah, kalau kalian ingin dapat full pemasteran seperti di hadapan kalian ini, itu wajib usianya sampai 2 bulan lebih untuk pengiriman ke luar pulau. Luar pulau termasuk Jakarta, Jabodetabek, dan Jateng, itu sasaran target pemasaran kami. Nah, jadi untuk usia 2 bulan setengah, ya, harganya 2.500.000, sudah bonus pemasteran. Nah, itu untuk tra yang paling kualitas di sini, tra gen B3. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, kalau kalian ingin pesan langsung saja, nggak usah ragu, ya. Sistem inden booking transfer apabila stok tidak ready. Nah, itu pun kalau kalian mau menunggu. Karena untuk pesanan sekarang ini, bulan ini sampai bulan Januari itu sudah banyak Sobat Kicau Mania yang inden, ya, termasuk dari Jakarta, kios-kios kecil, kios-kios rumahan. Mereka pesan untuk hasil panen kami, ya, setiap bulan. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.